Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslim dan muslimah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Materi PI kita hari ini adalah pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan seorang mukmin. Memang pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan kita itu apa sih? Sebelum kita masuk ke materi, kita mulai dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sifat malaikat yang pertama yang dapat kita teladani adalah ketaatan kepada Allah. Malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah, sehingga malaikat menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhindar dari dosa dan dekat sekali dengan Allah. Hendaknya manusia mencontoh apa yang dilakukan malaikat, contoh seperti dalam hal jual beli dan hubungan kita dengan orang lain. Oke, contoh ketaatan kepada Allah dalam hal jual beli. Seperti saat kita melakukan jual beli, kita tidak meninggalkan ibadah kita kepada Allah. Misalnya saat sholat Jumat, sebaiknya toko kita atau tempat kita bekerja mengizinkan karyawannya untuk melakukan sholat Jumat. Saat sholat zuhur juga demikian. Kemudian yang kedua, saat kita berdagang, hendaknya tidak mengurangi timbangan. Selanjutnya adalah menjelaskan dengan jujur kondisi barang yang kita jual. Misalnya contoh yang pertama, jika kita menjual baju yang kita jual misalnya terkena noda atau ada bagian baju yang sobek. Walaupun sedikit, kita harus mengatakan hal ini kepada pembeli. Kemudian yang kedua, jika kita menjual buah-buahan, buah yang kita jual misalnya ada salah satu yang busuk, sebaiknya kita katakan hal ini kepada pembeli mengenai kondisi barang atau buah yang kita jual. Selanjutnya adalah saat kita berhubungan dengan orang lain atau saat kita bersosialisasi, sebaiknya kita tidak saling menzolimi, tidak saling menghina, dan lain-lain. Yang kedua adalah ikhlas dalam beribadah. Malaikat tidak pernah menghitung amal yang pernah diperbuat dan tidak pernah membanggakan diri karena banyak melakukan amal soleh. Ikhlas dalam beribadah, hal ini dalam kegiatan ekonomi ya. Contohnya adalah mencari nafkah dengan ikhlas untuk keluarga. Jadi kalau misalnya nanti kita ikhlas nih, kalau sudah besar mencari nafkah untuk keluarga kita, nah Allah akan menghitung ini sebagai jihad. Jadi kita harus melakukannya dengan ikhlas. Terus Miss, kan sekarang kita belum bekerja Miss, terus seperti apa? Kalau kalian belajar dengan tekun, kalian niatkan ikhlas karena beribadah kepada Allah, insya Allah pahalanya juga sama, yaitu pahala jihad di jalan Allah. Amin. Contoh yang kedua adalah menginfakkan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Kalau misalnya sudah bekerja, berarti kita memisahkan beberapa persen dari nafkah kita untuk kita infakkan kepada orang lain atau orang yang membutuhkan. Terus Miss, kalau misalnya kita kan masih belajar, itu seperti apa Miss? Contohnya, kalau kalian masih belajar dan kalian belum kerja, kalian kan punya uang jajan. Nah, kalian juga dapat menginfakannya ya. Yang ketiga adalah berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita nih manusia menyadari bahwa
Ada malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan dan selalu menyertai kita. Hal ini akan membuat kita sebagai manusia berusaha menjauhi larangan Allah, bukan? Larangan Allah itu apa saja sih? Ini contoh dalam hal ekonomi dan dalam saat kita berhubungan dengan orang lain ya. Contoh yang pertama misalnya saat kita berhubungan dengan orang lain, misalnya kita membicarakan keburukan orang lain atau menghina orang lain. Kemudian contoh yang kedua dalam hal ekonomi, misalnya mengurangi timbangan atau tidak jujur kepada pembeli tentang kondisi barang yang kita jual. Selanjutnya adalah contoh kedisiplinan malaikat dalam beramal soleh. Betul sekali, malaikat adalah makhluk Allah yang sangat disiplin dan rapi ketika melakukan amal soleh, seperti contohnya merapikan dan merapatkan saf saat sholat. Kemudian, malaikat juga selalu melakukan tugasnya dengan sangat disiplin, tidak pernah sekalipun terlambat dalam melakukan tugasnya. Kita dapat mencontoh hal ini dengan seimbang melakukan kegiatan belajar, bekerja atau berdagang dengan kegiatan ibadah kita seperti misalnya sholat, mengaji, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tekun dan semangat. Siapa yang semangat untuk belajar hari ini? Oke, semangat ya untuk belajar. Jangan lupa mengulang-ulang pelajarannya untuk persiapan PTS besok. Sifat malaikat selanjutnya adalah tekun dan selalu bersemangat. Malaikat tidak pernah sedikit pun mengeluh akan tugas yang Allah berikan kepada malaikat. Oke, sampai di sini penjelasan tentang materi PAI hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.